Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipermuliakanlah namamu ya Bapa. Terpuji-puji Engkau kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk semua anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini, hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap kami, dan biarlah firman-Mu memulihkan kami Tuhan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes. Itu jangan lupa Bapak Ibu. Itu warisan itu ya, nilai-nilai. Puji Tuhan. Oke, sekali lagi saya mau ajak kita tepuk tangan dulu. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Bukan tepuk tangan ini bukan buat saya saudara ya, tapi buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gembala yang sudah memperkenankan saya untuk berbagi firman Tuhan. Masih dalam tema bulan Oktober ini, membuat pilihan hidup. Saudara sudah memilih? Bukan memilih presiden ya, membuat pilihan hidup. Belum? Waduh. Saudara, tadi malam saya berusaha untuk mempersiapkan diri saya untuk menjadi pembicara firman Tuhan yang baik. Jadi saya berharap saudara juga mempersiapkan diri saudara untuk menjadi pendengar yang baik. Setuju? Ya, supaya kita sama-sama nantinya kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Yang baik ya Pak. Haleluya. Jadi saudara kalau saya tanya dijawab ya, setuju ya? Oke, saudara sudah membuat pilihan? Sudah, puji Tuhan. Oke baik, kita buka Matius 7, 13, 14. Masih dengan dasar firman yang sama yang disampaikan oleh Pak Gembala awal bulan lalu. Dan juga kemarin Sister Wati ya, Kawati sudah sampaikan juga. Matius 7 ayat, ya saya agak persempit ayatnya jadi cuma 2 ayat ya, 13-14. Kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 13-14, 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya di dunia ini banyak pilihan buat kita. Amin. Kemarin Kawati udah sampaikan. Ada pintu yang sesak, jalannya sempit. Menuju ke kehidupan saudara. Ada pintu yang lebar, jalannya luas, tapi sayang menuju kebinasaan. Banyak pilihan di dunia ini yang bisa kita pilih. Tapi kalau pilihan-pilihan yang banyak itu disaring lagi, kita peras lagi, saya temukan cuma 2 hal saudara. Pertama, pilihannya kehidupan. Kedua, kebinasaan. Amin. Cuma 2 saudara. Kehidupan, kebinasaan. Saudara pilih yang mana? Kehidupan lah. Setuju ya? Pak Dwi Kora udah bilang kehidupan. Mentor saya itu. Oke baik. Saya langsung to the point aja saudara. Ada cuma 2. Kehidupan dan kebinasaan. Jadi yang pertama saya mau sampaikan, pilih siapa? Pilih Yesus. Pilih Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Amin.
Saya nggak tahu apakah saudara selama jadi orang Kristen sudah memilih belum? Pilihannya kehidupan saudara. Pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita baca di Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Bisa dibantu multimedia? Bisa cepat? Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang. Katakan amin. Ayat berikutnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tunggu sebentar, siapa pencuri ini? Mau ikut iblis? Rugi saudara. Rugi dong. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sama-sama, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Akunya siapa saudara? Ini ajakan Tuhan Yesus buat kita semua saudara. Saya nggak mau bahas panjang lebar soal iblis. Udah pasti saya mau bahas Tuhan kita yang baik saja. Siapa namanya? Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Amin. Tadi Matius 7 bilang ada 2 jalan, ada pintu. Tuhan khotbah di bukit itu di 5.000, sekitar kurang lebih 5.000 orang saudara. Tuhan Yesus katakan kepada dunia ini ada 2 jalan. Jalan yang sempit dan yang lebar. Tapi kita orang-orang percaya, kita harus bersyukur saudara. Kalau kita percaya sama Yesus, Dia pintunya, katakan amin. Siapa pintunya? Tuhan Yesus saudara. Dan Tuhan bilang, akulah pintu. Supaya apa? Supaya kita memiliki hidup. Kalau iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau Tuhan itu apa? Supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara mau memilih hidup yang berkelimpahan atau memilih hidup yang berkekurangan? Nah, masalahnya sampai sekarang, sampai detik ini, saudara bisa menilai diri saudara sendiri. Ini saya sudah berkelimpahan atau masih berkekurangan? Saya sudah berkecukupan atau masih kurang sana sini? Nah, itu saudara yang bisa jawab. Tapi percaya sama janji Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, Dia itu Tuhan yang bukan Tuhan yang abal-abal saudara. Tapi benar-benar Tuhan yang membuktikan bahwa Dia baik. Amin. Percaya sama firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 juga bilang. Bisa tolong? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pertanyaan berikutnya saudara. Apakah saudara sudah temukan Bapa itu? Tuhan bilang loh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus saudara. Khotbah saya minggu ini, pagi ini, di bawah tema besar membuat pilihan hidup, saya memilih tema memilih yang benar. Jadi saudara, mari kita pilih yang benar. Siapa? Yesus. Cuma Yesus saudara. Nah kita sekarang, negara kita nih baru selesai pemilu presiden. Bersyukur sudah terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah sekarang pilkada nih. Masing-masing kita, masing-masing wilayah, provinsi, ada calon-calonnya, benar enggak? Mari kita berdoa juga buat pilkada supaya terpilih pemimpin-pemimpin yang benar. Benar-benar pemimpin, benar-benar yang mau memimpin. Amin? Bukan pemimpin yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Oke, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, saya ini lihat di
ya dengan adanya medsos akhirnya saya periksa, cek TikTok, cek Instagram. Ada yang menarik yang saya dapatkan gini, ada hamba Tuhan bilang gini, kenapa pilih Tuhan? Kenapa pilih Yesus? Karena dia hidup, amin. Ada kuburnya, tapi kuburnya kosong. Dicatat kuburnya kosong, kuburannya ada, tapi kuburnya kosong. Karena dia hidup. Jadi kalau kita rombongan atau sendiri, kita berjalan dalam perjalanan kita, yang kita nggak tahu kemana. Suatu daerah yang kita belum pernah ke daerah itu. Sampai di persimpangan jalan, ada 2 cabang. Kita nggak tahu pilih kiri apa kanan. Kita lihat ada 2 orang di situ. Yang satu tergeletak mati, yang satu hidup. Saudara mau nanya sama yang mana? Yang mana, Pak Andre? Yang hidup. Benar nggak? Nggak mungkin kita tanya sama orang mati. Kita pasti tanya sama orang yang hidup. Dan Yesus hidup, betul? Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ajakan Tuhan Yesus udah terbukti, saudara. Saudara, jemaat bisa lihat, para pemimpin, bisa lihat gembala kita, bisa lihat pengurus. Kita yang dulu yang muda-muda, yang mungkin waktu itu berpikir, aduh nanti saya gede-gede jadi apa ya? Mengikuti pelayanan, melayani Tuhan nanti di sini jadi apa ya? Tapi saudara bisa lihat, pelayanan ini boleh berlangsung selama 40 tahun. 40 tahun loh. Bukan perkara yang main-main. 40 tahun saudara. Dan Tuhan juga bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudara, udah gak salah deh, datangnya pada Yesus. Milihnya ke Yesus. Jangan yang lain. Karena dia adalah jalan untuk kita menuju kepada Bapa yang memiliki kehidupan itu. Bapa itu sumber ya. Sumber. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang, jadi gak salah saudara. Kasih Bapa itu besar. Kasih Bapa itu besar, makanya temukan kasih Bapa. Kalau firman Tuhan bilang kasih itu Bapa besar, benar-benar besar saudara. Enggak terbatas kasihnya Tuhan. Saudara tahu saya punya anak berapa? Betul. Istri saya berapa? 1. Saya sama istri, kami ini memiliki kasih buat anak-anak kami ini enggak pilih-pilih. Jadi kasih kami berdua sebagai orang tua itu sama. Betul? Ya Ma? Kita mengasihi anak-anak kita sama. Sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita nggak boleh pilih-pilih kasih ya. Jadi kami mengasihi anak-anak kami sama saudara. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah respon dari ketiga anak kami terhadap kasih kami itu. Ya, kasihnya ini udah tersedia nih. Tapi kan terserah anak-anak. Ya, orang tua yang sudah punya anak, terserah mereka mau respon kasih yang kita siapkan itu, yang kita berikan itu, seperti apa. Iya kan? Waktu kecil, masih enak tuh diajak jalan mau kan, rombongan. Meningkat remaja, udah ada kegiatan sekolah, kegiatan ini, kegiatan itu. Meningkat masuk kuliah kerja, udah punya waktunya sendiri-sendiri. Padahal tetap kan kasihnya kan tersedia kan. Kita ajak mau makan nggak bisa pi, ada acara ini ya. Berarti dia nggak dapat makan. Sesederhana itu kan. Kasihnya tetap saudara. Bapak itu kasihnya besar. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anaknya merespon kasih itu. Gitu loh. Menanggapi kasih yang sudah tersedia itu. Coba kita introspeksi aja masing-masing. Ini firman Tuhan, janji firman Tuhan benar kan? Masa Tuhan mau bohong sih?
Daud dalam Mazmurnya bilang, kejadianku dahsyat. Di Mazmur 139 ayat 14. Ya, coba bisa dibuka Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari saudara, mari jemaat Tuhan sadar. Kita memiliki Tuhan yang besar dan Tuhan membuat kita tuh dengan dahsyat. Ya. Mari kita sadari bahwa kasih Tuhan itu sudah tersedia buat kita. Sekali lagi saya mau katakan, mari merespon yang benar. Mari tangkap firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan Bapa yang baik yang adalah sumber tidak membeda-bedakan kita anaknya. Yang menjadi perbedaan adalah masing-masing kita merespon kasihnya dia kepada kita. Amin. Nah, jadi saudara kita ini berharga di mata Tuhan. Mari cari perkenanan Tuhan, temukan kasih-Nya. Kasih Bapa itu hanya kita bisa temukan lewat Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau di dunia, di luar sana menawarkan segala, bisa nih, ini bisa sembuh nih lewat sini nih. Nih ada dukun beranak nih. Dukun beranak. Ada bidan. Ini gara-gara film ini. Jadi tempat pertolongan kita cuma Yesus. Amin. Jadi jangan pergi ke dukun. Perginya ke Tuhan Yesus. Yang mau melahirkan jangan ke dukun beranak ya. Ke bidan boleh ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah yang kedua saudara, setelah kita pilih Yesus, kita temukan kasih Bapa buat hidup kita. Yang kedua saya mau sampaikan seperti ini. Pilih kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Kehendak Tuhan bagi setiap kita masing-masing, ya. Tuhan taruhkan masing-masing setiap kita kehendaknya. Artinya, ya mungkin ada perbedaan panggilannya. Karena kan Tuhan juga bilang, firman Tuhan di Matius itu bilang tentang talenta ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, masing-masing menurut kemampuannya kali Bu. Jadi memang Tuhan itu adil saudara. Kemarin saya ingat Pak Parda kan selalu cerita, nggak mungkin anak kecil dikasih mobil ya kan. Kalau dia udah mampu, udah dewasa pasti dikasih. Jadi nggak boleh iri. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi mari temukan panggilan kita di dunia ini. Jadi saudara, tadi seperti Daud bilang, kejadianku dahsyat. Kejadian dahsyat itu mempengaruhi keadaan selanjutnya saudara. Betul enggak? Gempa yang dahsyat itu mempengaruhi daerah, tempat yang terjadi bencana, kemudian jadi apa? Kalau saudara lihat tebing tinggi, gunung-gunung, terus jalan berliku, naik turun, ke puncak, naik turun, kontur-kontur daratan yang itu kan karena gempa juga saudara. Krakatau, meletus Krakatau itu pengaruhnya sampai Eropa saudara. Katanya debunya itu membuat satu hari itu gelap saudara. Nah sekali lagi saya mau mengingatkan pada kita semua, kita punya panggilan. Amin. Masing-masing kita punya panggilan. Jadi temukan panggilan itu. Setelah kita terima Yesus, kita mengenal Yesus. Mari temukan panggilan Tuhan buat kita. Dan Tuhan kalau memanggil seorang pasti dia melengkapi, amin. Enggak cuma sekedar, makanya saudara kalau Tuhan kasih talenta, sadari bahwa talenta itu dari Tuhan. Mari kita pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Contoh, saya mau ambil contoh nih tentang kisah Yusuf. Jadi kalau kita udah terima panggilan Tuhan saudara, kita sadar panggilan Tuhan. Mari hidupi panggilan itu.
jalani prosesnya, dan setia melakukannya. Artinya, saudara, saya berharap kita semua nih kita jemaat yang hadir dalam setiap ibadah sekitar 30 range-nya ya, 30 paling sedikit, 70 paling banyak dalam waktu ini ya. Nah, kita yang 70 ini, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita ngerti panggilan kita, mungkin setahun kemudian ruangan ini udah gak cukup, saudara. Karena kita udah pindah ke bawah, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Mari terlibat pelayanan, saudara. Yuk, saya mau ajak kita baca Kejadian 3, kisah Yusuf. Bisa dibantu Kejadian 37? Kisah Yusuf, anak Yakub. Bukan Yusuf, papanya Yesus ya. Sudah ketemu? Kejadian 37, kisah Yusuf. Oke, saya bacakan buat saudara deh. Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya mulai ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi Yusuf itu, Yakub itu punya anak 12. Yusuf ini lahir dari istrinya Yakub, Rahel, ya, dan lahirnya pada masa tuanya Yakub. Dari Rahel, Yakub melahirkan 2 orang anak. Bukan Yakub melahirkan, Rahel yang melahirkan. Yusuf dan Benyamin ya. Nah, Yusuf, singkat cerita begini saudara. Ayat 6 saya baca lagi. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Jadi mimpinya Yusuf diceritakan saudara. Jadi mereka mengikat, tahu ya berkas, jadi habis panen gandum, berkasnya masing-masing diikat gitu ya. Diikat, digeletakin, tiba-tiba berkasnya Yusuf tegak berdiri. Berkas itu kan, ya kalau padi atau gandum diikat, nah bersikat kan digeletakin gitu aja. Yusuf tegak berdiri, sementara berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi, jadi datang gitu ya. Kan diikat. Mengelilingi Yusuf. Jadi dalam mimpi itu saudara jadi tambah benci saudara. Makanya dibilang di situ, apakah kamu memimpin kami? Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Saudara, jadi Yusuf udah dikasih mimpi sama Tuhan. Dia akan menjadi, ya kita tahu ceritanya endingnya ya, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi apa Yusuf tahu? Kita tahu karena kita udah baca. Pada saat itu waktu dia dapat mimpi itu, dengan polosnya dia cerita sama saudara-saudaranya, makin benci saudaranya. Benar enggak? Bahkan ada mimpi lain, bulan dan bintang pun ikut menyembah dia. Bintang-bintang, bulan dan matahari itu menyembah Yusuf. Itu diceritain ke Yakub. Gimana Yakub sebagai bapaknya, dasarnya anak nih. Tapi itu ditulis firman Tuhan, disimpan dalam hati ya. Ini anak sombong banget gitu kan. Masa kan aku menyembah kamu gitu kan ceritanya. Tapi saudara, dengar baik saudara. Yusuf
terima panggilan Tuhan lewat mimpi. Tuhan kasih visi. Ya, Yusuf terima tuh. Memang nggak ditulis saudara. Dia tuh, wah aku nanti akan jadi Perdana Menteri. Enggak. Tuhan cuma kasih visi. Bahwa waktunya Tuhan, dia akan menjadi pemimpin atas bangsanya. Dialah yang menolong Bani Israel, betul? Waktu masa kelaparan itu di Mesir. Kelaparan di seluruh dunia, tapi mereka diboyong ke Mesir karena Yusuf jadi Perdana Menteri. Tapi apakah Tuhan kasih tahu ke Yusuf? Yusuf, nanti kamu jadi Perdana Menteri, jadi pemimpin, tapi kamu harus proses ya, kamu harus lalui ini, kamu harus kejebur sumur dulu Yusuf. Enggak kan saudara? Kamu harus di sumur kering itu dulu ya. Yusuf enggak dikasih tahu sama Tuhan. Yusuf, nanti kamu dijual ya jadi budak, terus nanti kamu dikhianati sama Tante Potifar, terus nanti kamu dipenjara, nanti kamu, itu hal-hal yang pahit, benar enggak? Saudara-saudaranya benci kepada Yusuf itu udah pahit saudara. Itu diceritakan Yusuf itu menghampiri saudara-saudara yang sedang mengembalakan itu lagi bawa rantangan saudara. Tahu rantangan? Bawa makan siang buat saudaranya. Dengan jubahnya yang dikasih papanya itu dia bawa rantang. Buat kasih makan kakak-kakaknya. Tahu-taunya rantangnya diambil terus jadi bahkan niat awalnya itu untuk membunuh loh. Yusuf tuh akan dibunuh. Saudaranya bilang, udah kita bunuh aja supaya mimpinya nggak terjadi. Benar nggak? Ditulis tuh. Supaya mimpinya nggak terjadi. Tapi untung ada Ruben ya. Ruben bilang, aduh janganlah menumpahkan darah, dia kan saudara kita. Tapi akhirnya diceburin sumur aja, sumur kering ya. Yusuf nggak tahu kalau bakalan dia dimasukin sumur. Nggak tahu saudara. Dia juga nggak tahu kalau nanti dia dijual dan tinggal di rumah Potifar. Dikhianati dan masuk penjara. Tapi kalau kita baca seterusnya, kalau kita baca Kejadian 37, 39, 41, Yusuf diterima mimpi itu umur 17 tahun saudara. Kalau saya tidak salah baca ya. Terus saya juga searching di Google, Yusuf umur berapa sih? Umur 17 tahun. Umur 17 tahun, anak muda, ada yang umur 17 tahun di sini? Yosua umur berapa? 17, nah mirip Yusuf kamu. Jadi anak muda, seperti Paulus katakan pada Timotius apa? Jangan engkau dianggap remeh karena engkau muda. Ya. Tapi anak muda dapatkan. Ya Andika? Hah? Enggak. Terima panggilan Tuhan, dapatkan panggilan Tuhan, amin. Tinggal kita prosesnya aja kita nikmati prosesnya. Kadang kita percaya deh saudara. Memang Tuhan begitu ya. Dengan rahasia-rahasia, dengan apa yang Tuhan mungkin belum singkapkan ke kita. Tapi kalau kita jalani prosesnya, kalau kita ikuti, ya bayangin kayak Yusuf, sekali lagi Yusuf. Ada juga Daniel ya. Mereka dipanggil waktu muda saudara. Jadi bukan suatu yang gampang dan mudah untuk kita menerima proses Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, kita mau diproses sama Tuhan, kita tahu panggilan kita. Waktunya Tuhan kita akan diangkat sama Tuhan. Amin. Saya bisa melihat dan saya menjadi kesaksian bagi setiap kita nih. Kalau saya sebut, maaf, Friska, ya, keluarga Friska, Tuhan tolong. Keluarga saya Tuhan tolong juga, saudara. Keluarga Pak Markus, yang pasti keluarga gembala kita juga. Dan semua kita, waktunya Tuhan angkat. Kalau kita mau diproses ya, mari ikuti prosesnya Tuhan. Mari ikuti prosesnya. Pak Markus, berapa bulan Pak sakitnya Pak? Ya?
Ya berarti 12 bulan. Kan saya tanya berapa bulan, Bu? Dua belas bulan. 12 bulan kita nginep di rumah sakit aja seminggu gerah ya. Cuma tidur. Ini rontok nih saudara nih, belakang nih. Kalau kita cuma tidur doang, panas. Yang saya mau bilang begini, walaupun mungkin fisik kita lemah, ada kekurangan ataupun sakit. Tapi kalau kita andalkan Tuhan dan setia dan kita mau melakukan prosesnya, percaya sama firman Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan seperti kembalikan tangan gitu. Tapi mau gak kita ikutin prosesnya, sekali lagi prosesnya. Jangan mau yang instan-instan saudara. Indomie instan itu teman saya waktu tahun 2008, kuliah di Bali, hampir seminggu sekali instan, akhirnya kanker otak saudara. Bener, saya nggak bohong. Micin ya. Jadi jangan, ya saya bukan, ini di video ya. Enggak, saya nggak mau mendiskreditkan mie instan, cuma yang berlebihan, yang instan-instan itu nggak baik. Tapi sekali lagi ikuti prosesnya. Seperti Yusuf saudara ya. Ikuti prosesnya. Di penjara, ada yang minta tolong sama dia. Juru apa itu? Juru minum sama juru roti. Ya, mimpinya diceritain. Yusuf bilang loh sama juru minum, nanti kalau kamu sudah diangkat sama Firaun, dikembalikan posisimu, ingat aku ya, ingat aku. Maksudnya kasih tahu dong ke Firaun, ini saya nggak salah nih, saya nggak ngapa-ngapain, nggak pernah berbuat jahat, kok saya di penjara gitu loh. Yusuf ngomong gitu karena kan dia nggak tahu proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam dirinya, betul nggak? Iya kan? Ya kita manusiawi lah, kita wajar, normal kalau kita mengeluh. Aduh kok saya begini terus ya, kayaknya saya udah lakukan yang ini, yang itu, saya udah hidup baik benar. Sekali lagi saudara, bertahan, setia. Waktunya Tuhan, kalau Tuhan udah oke, dia udah siap nih, oke. Tuhan hanya tinggal menjentikan jari aja, jadi. Tapi Yusuf masih nunggu 2 tahun lagi saudara, kalau Alkitab mencatat. Juru minum itu baru ingat setelah 2 tahun kemudian baru, oh iya Firaun, saya ingat 2 tahun yang lalu, saya mohon maaf nih. Saya pernah diceritain mimpi saya, terus benar kejadian. Akhirnya Yusuf dipanggil. Saudara baca di Kejadian 37, 39, 41. Sekali lagi saya mau katakan begini saudara. Mari kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengenal Tuhan, ya, sudah percaya Yesus, jangan sampai di situ saudara. Tapi temukan panggilan kita buat setiap kita. Karena Tuhan punya panggilan yang unik yang gak bisa digantikan oleh orang lain. Ya, Tuhan punya yang spesifik buat kita. Berkatnya juga spesifik. Jadi kita jangan iri-iri, oh dia bisa ini, bisa itu. Oh dia dapat ini, dapat itu. Enggak. Sekali lagi saya bilang, kasih Tuhan itu besar. Sama buat kita. Anugerahnya cukup bagi kita. Tapi masalahnya bagaimana kita merespon itu saudara. Tuhan gak beda-bedakan. Tuhan kan terbitkan matahari pagi-pagi apa pernah terlambat? Ada lagunya kan? Gak pernah terlambat. Orang jahat juga dapat sinar matahari. Waktu COVID orang rebutan tuh berjemur. Apa Tuhan pilih-pilih? Belok sini yang sono jahat. Enggak kan? Semuanya dapat sinar matahari. Dan Tuhan setia. Matahari terbit pasti terbenam. Enggak di atas terus. Betul? Tinggal nunggu waktunya, semuanya ada waktunya saudara. Kalau engkau bergumul, sedang bergumul, ya udah nikmati pergumulan itu. Selalu saya ingat kisah Yakub. Yakub dia bergelut kan, dicatat ya di Kejadian. Bergelut sama seseorang yang dia, ini siapa sih ini? Dia bergelut saudara. Yang Alkitab akhirnya mencatat, Tuhan bilang, yaitu Tuhan sendiri, malaikat Tuhan gitu. Bergelut, dia pegang, dia berguling-guling, pokoknya gak dilepasin. Akhirnya malaikat Tuhan tuh bilang, udah, fajar udah mau menyingsing, lepasin gitu. Udah menang gitu kan. Artinya apa saudara? Ada waktunya pergumulan itu, ada batasnya pergumulan itu. Karena fajar akan menyingsing. Amin.
Amin, fajar akan menyingsing. Jadi jangan menyerah, sabar, teguh, dan kuat. Amin. Saya bersyukur saudara. Ya Tuhan ajar gitu ya, lewat, ya saya selalu bilang saya ini pendidikan saya di lapangan gitu ya. Ya jadi kenek, ya jadi supir, ya jadi ngangkut koran, segala macam saya lakukan. Siang jadi malam, malam jadi siang, begadang-begadang. Giliran dapat kerjaan yang agak bergengsi gitu ya, diterima di kedutaan Amerika. Wih, kedutaan Amerika loh. Saya pernah 4 tahun saya di kedutaan Amerika. Tapi sudah tahu kerjaan saya apa? Jadi gembel. Oh, pada bingung nih. Jadi singkat cerita, 2000 sampai 2004, dari 89 sebenarnya sudah banyak ancaman buat properti Amerika. Di Afrika banyak kedutaan yang dibom, gitu ya. Nah, jadi mereka merekrut kita nih, orang-orang lokal untuk jadi surveillance. Singkatannya SDT, Surveillance Detection Team. Keren ya? Kalau diplesetin, sedotan. SDT, sedotan gitu. Jadi ya itu, saya direkrut karena orang lokal untuk mengamati gitu ya, mengamati orang-orang yang mencurigakan. Kalau ada yang foto-foto, saya juga harus foto dia. Kalau ada yang lihat-lihat, tulis-tulis, saya juga harus capture dia foto. Karena kan dulu bidang saya, karena skill saya fotografi ya. Jadi waktu dulu-dulu, kamera digital itu masih jarang. Dan kita udah pakai tuh tahun 2000. Sony, kecil segini. Cekrek. Nah, penyamaran saya. Jadi supir bajai, saudara. Terus saya tahu tuh, kaget deh, saya samperin. Tahu Yanti mana? Yanti nggak ada ya? Yanti pernah saya antri naik bajai ke LAI, gereja sore. Disetopin deh. Sengaja gue yang, gila lu. Nah, saya mau cerita begini saudara. Apa yang saya alami, pekerjaan yang saya dapatkan, itu akhirnya membentuk saya, yang pada akhirnya saya mengerti bahwa itu membuat saya gampang, atau apa bukan gampang, mudah sekali untuk menangkap sesuatu dan mencari alamat saudara. Atau nganterin hamba-hamba Tuhan, atau survei untuk cari tempat retreat. Ya, Gunadarma ke Ciwidey, itu bawa perlengkapannya pakai mobil, saya yang bawa saudara. Pakai mobil box sorm baruan. Kalau nggak ada mobil box itu nggak keangkut itu. Sound system segede-gede gaban. Artinya apa saudara? Tuhan mengizinkan saya untuk melewati pekerjaan-pekerjaan yang ya sepertinya ya cari alamat untuk antar koran. Itu berguna juga kan untuk antar pendeta, saya nggak nyasar. Walaupun kadang-kadang saya meniat nyasarin gitu. Tapi percayalah saudara, Tuhan punya panggilan khusus buat kita semua. Amin. Mari tangkap panggilan Tuhan, temukan panggilan Tuhan. Jadi mari seperti Yusuf. Yusuf itu kalau saya baca juga tadi malam, umur 30 tahun dia baru jadi Perdana Menteri. Jadi dari umur 17 tahun, sekitar 13 tahun, dia menantikan mimpi itu terwujud. Ya sekali lagi Yusuf nggak tahu kalau dia harus kejebur sumur, dia harus dikhianati, dia harus dilupakan sama orang-orang yang mendapat jasanya. Tapi dia setia melalui proses itu. Karena dia tahu mimpinya, dia tahu visi Tuhan atas hidup kita. Ya saudara, saudara tahu nggak? Kalau kita baca kisah Ayub tuh di Ayub 1 ya, kalau kita baca ayat Ayub 1, kan di situ ditulis begini. Waktu pada saat anak-anak Tuhan ya menghampiri Tuhan gitu kan, ketemu Tuhan, ya laporan lah. Ada iblis juga nyamperin Tuhan, berani-beraninya. Terus Tuhan bilang apa? Iblis, kamu lihat nggak Ayub? Kamu lihat Ayub nggak?
itu orang soleh aku. Betul ya? Kalau kita baca, ya saya menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari ini saudara. Lihat, itu orang solehnya aku tuh. Artinya ada kebanggaan Tuhan buat Ayub. Ada kehormatan Tuhan yang Tuhan taruhkan ke Ayub. Tapi iblis bilang gimana? Ya terus, ya terang aja. Pastilah. Karena engkau kasih ini, kasih itu, engkau melindungi dia, memberkatinya segala macam. Pastilah dia soleh, pasti takut akan Tuhan. Coba kalau itu semua diambil, coba proteksimu, Tuhan enggak memproteksi, Tuhan enggak melindungi. Pasti dia akan menghujat engkau. Yang saya mau katakan begini saudara, Tuhan itu istilahnya gini, Tuhan tuh pasang taruhan buat hidup kita sama iblis. Ayo taruhan yuk. Ya kalau kita dalami ya, kita pahami itu kisah tuh. Ya kan? Ayo taruhan. Dia pasti pilih, dia hidup benar atau hidup enggak benar. Ya kan? Artinya bukan taruhan pakai duit ya, Tuhan. Tapi pakai kehormatannya loh. Ya. Tuhan itu bertaruh sama iblis dengan kehormatannya buat si Ayub. Setan kamu lihat Ayub enggak? Itu orang soleh aku tuh. Itu orang yang taat tuh. Ya terus terang aja Tuhan, benerlah pastilah orang dia diberkati, dia dilindungi, hidupnya berkelimpahan. Tapi apa kemudian dicatat di situ, diceritakan pada kita? Tuhan pasang taruhan sama setan, sama iblis. Oke, ya ayo pasang ya. Kamu boleh ambil itu semua, tapi jangan sentuh apa? Nyawanya. Semenjak dari saat itu waktu Tuhan mengizinkan iblis menyentuh, mengambil harta, berkat, perlindungan Ayub. Saudara tahu apa yang dialami Ayub? Kalau dibilang menderita bukan menderita saudara. Berdarah-darah, guling-guling di atas debu. Anak-anaknya diangkut. Angkut kemana saudara? Ke surga. Diambil itu. Yang tinggal cuma istrinya doang. Yang saya mau bilang begini saudara. Kalau kita melakukan sesuatu, itu harus kita pahami tuh. Tuhan menaruh harap atas kita. Artinya waktu Tuhan bilang, oke, kamu boleh ambil, tapi jangan sentuh nyawanya. Itu yang saya bilang, dia bertaruh sama iblis. Nah, pertaruhan itu yang menentukan kita yang menjalani. Benar enggak? Kalau kita melakukannya dengan benar, hidup kita dengan benar, itu Bapa di surga yang menang. Tapi kalau kita melakukan hidup ini, menjalani hidup ini asal-asalan, itu iblis yang menang saudara. Pilihannya cuma dua, kita mau membuat Tuhan yang menang atau iblis yang menang. Kalau Tuhan yang menang, saya mau bilang sama kita semua, kalau Tuhan yang menang, kita juga ikut menang saudara. Amin. Tapi kalau iblis yang menang, dia menang sendiri. Kita hancur-hancuran. Makanya anak muda, saya mau bilang begini, terima panggilan Tuhan masa mudamu. Pada saat nih, ini kan gangguan cobaan banyak ya. Waduh, video porno nih. Pilihannya apa? Skip atau tekan tombol klik? Anak muda saya tanya nih, ada masuk nih link pornografi. Pilihannya klik atau skip? Gak ada yang jawab. Jangan-jangan lagi lihat handphonenya nih. Saya tanya sekali lagi anak muda, ada link pornografi, klik atau skip? Catat. Karena kalau kita pilih skip, berarti Bapa di surga yang menang. Amin. Kalau kita klik, setan yang menang.
Kalau Bapa di surga Tuhan yang menang, kita juga ikut menang. Tapi sekali lagi kalau setan yang menang, dia menang sendirian. Kita hancur-hancuran. Tadi kan firman Tuhan jelas bilang, ya, iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Tuhan itu beri kehidupan yang berkelimpahan. Jadi saya mau ajak kita semua nih, suami-suami juga, ibu-ibu juga, mari nikmati prosesnya, amin. Supaya kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang benar buat hidup kita. Oke, baik. Mari kita hidup terhormat di hadapan Tuhan, amin. Menjadi orang-orang yang tahan uji dan setia kepada Tuhan dan panggilan kita. Panggilan kita menggenapi firman Tuhan. Panggilan kita menggenapi firman Tuhan. Ya, coba saya undang kita semua baca Ulangan 28 ayat 13. Ayat terakhir kita mau baca. Bisa minta tolong multimedia. Ulangan 28 ayat 13 kita baca sama-sama ya. Allahmu kita ganti Elohim. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Setia sama Tuhan, amin. Nikmati prosesnya, enjoy the process. Waktunya Tuhan, kita akan diangkat menjadi kepala. Percaya saja apa yang sedang kita alami sekarang ini ya, mungkin masih ada kesulitan-kesulitan, pencobaan-pencobaan. Itu adalah proses Tuhan buat kita semua untuk menggenapi firman-Nya, visi yang Tuhan berikan bagi kita. Percaya, Tuhan angkat kita jadi kepala bukan ekor. Amin. Saya undang tim Present Worship, kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Saudara, sekali lagi, kita semua jemaat Tuhan, yang kita percaya kalau Tuhan sudah tanamkan kita di jemaat ini, Tuhan punya rencana buat kita sebagai pribadi maupun sebagai jemaat. Mari dapatkan panggilan Tuhan. Fungsi kita apa sih di gereja ini? Saya mau katakan begini juga saudara, barang yang mahal atau suatu karya yang mahal, yang punya nilai, itu ditentukan oleh dua, yang saya dapati ada dua hal. Karya seni katakanlah, itu punya nilai. Kalau kita tahu, oh itu yang buat, yang melukis Avandi. Oh ini lukisan Avandi. Saudara tahu lukisan Avandi berapa nilainya? MM-an saudara. Van Gogh, pelukis internasional juga sama, MM-an. Lukisan itu bernilai, karya itu bernilai, karena mereka tahu siapa yang membuat, siapa yang melukis. Nah saudara, saya mau bilang sama kita semua, bahwa kita ini tadi seperti Mazmur Daud katakan, bahwa kejadianku dahsyat, karena siapa yang buat? Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi ini. Jadi kita nih bernilai saudara. Ya. Kita bernilai karena kita yang menciptakan Tuhan. Bapa di surga yang menciptakan sebagai creator of things. Tuhan yang menciptakan segalanya. Jadi kita bernilai, kita berharga. Itu yang pertama. Kita tahu siapa yang membuat, kita tahu siapa yang menciptakan. Yang kedua saudara, barang itu bisa dinilai berharga, barang itu bisa ada nilainya. Kalau kita tahu siapa yang pakai, siapa yang menggunakan. Saudara tahu selebritis, sekarang zamannya endorse, betul? Barangnya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena dia yang pakai,
Karena selebritis yang pakai, karena artis itu tuh yang pakai tuh. Jadi barang itu jadi kelihatannya mahal, saudara. Barang itu jadi ada nilainya, karena dia yang pakai. Apalagi kalau udah dipakai presiden, langsung naik tinggi tuh harga sepatu sneakers, padahal buatan Bandung. Tapi nilainya jadi naik. Karena yang pakai siapa? Prabowo, presiden. Nah saudara, buat diri kita berharga. Bagaimana caranya? Supaya diri kita bernilai, mari serahkan dirimu supaya Tuhan pakai. Ya. Jadi kalau ke gereja, udah saya duduk aja jam 9 sampai jam 11 pulang. Enggak saudara. Buat dirimu berharga, bernilai. Kita nih punya dua-duanya. Kita ciptaan Tuhan dan Tuhan pakai kita. Jadi jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Amin. Rick, saya bilang sama kamu Rick. Percaya. Ikuti proses Tuhan, amin. Brigit, we love you, kamu baru kali ini datang lagi nih. Kami mengasihimu Brigit. Dan setiap kita, ya, kita punya panggilan masing-masing. Dari Bapa di surga. Dan kita mau menikmati prosesnya, amin. Kita mau menikmati prosesnya, colek kiri kanan dulu. Nikmati prosesnya Tuhan. Haleluya. Oke, tim Praise and Worship akan naikkan pujian ini. Ya, ada satu pujian yang saya berharap pujian ini juga memberkati kita semua. Haleluya. Bisa dimunculkan syairnya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kuasamu tak terduga, caramu kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, Saudara sekali lagi, ikuti prosesnya, amin. Kuasa Tuhan gak terbatas, kasih Tuhan gak terbatas. Mari kita merespon dengan benar kasih dan kuasa Tuhan buat kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama pujian ini. Haleluya, katakan sama-sama. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas bagi setiap kami. Kami mau ikuti prosesnya Tuhan. Kami mau jalani proses yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Biarlah perkenanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bapa, aku berdoa, Tuhan genaplah rencana-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah kami menemukan panggilan Tuhan bagi setiap kami untuk menggenapi rencana Tuhan bagi dunia ini. Haleluya. Engkau baik sampai selama-lamanya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa